Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Liana, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Salatiga, kelas K1 PAIF2 dari SMA Negeri 1 Cilimus, akan menjelaskan tema Suara Demokrasi Profil Pelajar Pancasila. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum belajar, silahkan dipimpin doa dulu Ketua KM untuk memimpin doa belajar bersama-sama. Ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Adisti Aurel Humairah, Aibara, Dimas, Dinda, Erlinda, Erlangga, Filja, Gina, Rajiva. Apa keterangannya? Sakit, izin Alpa? Alpa, ya. Kita doakan mudah-mudahan Rajiva kembali ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, yaitu Garuda Pancasila bersama-sama dipimpin oleh Yasmin. Silahkan ke depan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik, kembali ke tempat duduk. Baik, sebelum belajar kita bacakan surat pendek terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Ikhlas bersama-sama ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tujuan pembelajaran dalam pembelajaran di materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu adalah peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah di dalam suara demokrasi, dan peserta didik juga harus menganalisis di dalam pembuatan suara di dalam pembuatan kotak suara demokrasi itu sendiri. Baik, apa itu suara demokrasi? Acungkan tangannya. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana letak kekuasaan biasanya berkaitan dengan kebebasan hak. Ya, alhamdulillah semuanya betul semuanya, tepuk tangan. Ya, itulah yang disebut dengan suara demokrasi ataupun dengan demokrasi itu sendiri. Baik, Bapak akan menyampaikan materi yang akan Bapak sampaikan di dalam P5 ataupun PPLA. Apa itu PPLA?
proyek penguatan profil pelajar Pancasila ataupun yang disebut dengan istilah P5 ya. Nah, di dalam P5 ini yang berkaitan dengan suara demokrasi. Baik, Bapak akan menjelaskan pengertian dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah secara umum demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya, itulah yang disebut dengan demokrasi itu sendiri. Setelah kita mengetahui pengertian dari demokrasi, kita juga harus mengetahui prinsip-prinsip di dalam demokrasi itu sendiri. Prinsip yang pertama yaitu adalah adanya prinsip kesetaraan semua orang memiliki hak yang sama dalam hukum, politik, sosial, tanpa diskriminasi. Setiap suara memiliki nilai yang setara dalam proses pengembalian keputusan. Yang kedua, kebebasan setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, memilih pemimpin, serta menjalankan hak-hak dasar tanpa tekanan ataupun ancaman. Itu di poin yang kedua. Di poin yang ketiga, keadilan sistem demokrasi harus memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil ya. Nah, itulah prinsip-prinsip di dalam demokrasi itu sendiri. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dalam demokrasi, kita juga harus mengetahui contoh penerapan di dalam demokrasi di sekolah ya. Nah, contoh di dalam demokrasi di sekolah, yang pertama yaitu adanya pemilihan ketua kelas. Yang kedua yaitu adalah pemilihan pengurusan OSIS. Dan yang ketiga yaitu adalah musyawarah untuk pengembalian keputusan. Dan yang keempat pembuatan aturan kelas. Nah, itulah keempat poin contoh di dalam penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Ya, setelah kita mengetahui contoh penerapan demokrasi di lingkungan sekolah, kita juga harus mengetahui langkah-langkah di dalam suara demokrasi itu sendiri. Langkah yang pertama yaitu adalah mendaftarkan diri yaitu untuk bakal calonnya. Yang kedua, langkah yang kedua, ya pembentukan bakal calon ataupun bakal pasangannya di dalam suara demokrasi. Langkah yang ketiga, jadi pada setiap masing-masing calon mempresentasikan ataupun memberitahukan visi dan misi ke seluruh masyarakat di dalam pelaksanaan suara demokrasi itu sendiri ya. Langkah yang keempat yaitu adalah proses pemilihan ya. Nah, itulah langkah-langkah di dalam suara demokrasi yang mesti kita perhatikan satu per satu ya, yang harus kita perhatikan satu per satu. Baik, Bapak akan memberikan motivasi untuk di pagi hari ini. Teruslah belajar, di dalam belajar tersebut tidak akan berhenti ya, karena di dalam hidup itu tidak akan berhenti di dalam memberikan pembelajaran itu sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari motivasi yang Bapak sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan anak Bapak semuanya termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok untuk pelaksanaan praktek dalam pembuatan praktek yang berkenaan dengan suara demokrasi. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, ini kelompok yang ketiga, dan ini untuk kelompok yang keempat. Ya, masing-masing kelompok untuk tugasnya silahkan membuat kotak suara dan membuat surat suara sah dan tidak sah. Surat suara sah seperti apa dan suara sah dan tidak sah seperti apa ya. Nanti setelah pembuatan hasil kerja diskusi kelompoknya, silahkan untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Baik, silahkan untuk dikerjakan ya untuk masing-masing kelompoknya. Diitukan ya. Membuat kotak suara ya, mangga. Nah, ininya diitu dulu ya, itunya ya, pakai lem ya, sok di
Ya, membuat kotak suara ya untuk kelompok keempat ya. Sah. Surat suaranya juga bikin. Iya, membuat surat suara sah dan tidak sah ya. Berarti seperti ini. Bisa digambar ya Pak? Boleh, mau digambar dulu boleh. Enggak juga nggak apa-apa Kak? Ya, boleh. Sah. Jadi bagi-bagi tugas ya, ada yang membuat kotak suara dan ada yang membuat surat suara sah dan tidak sah. Apa boleh? Bungkusnya tuh gini. Iya, berarti ini kesiniin. Nah, seperti ini. Sok ditempelin dulu ya. Nanti boleh di itu pakai tambahan kertas yang lain. Nah, sok itunya ke sini. Sok ininya ditempelkan seperti ini, lemnya dilem yang langkah yang pertama. Sudah itunya. Apa ini tulis nama-namanya? Iya, berarti nama calon sama itunya ya, wakil calonnya ya. Namanya terserah kita Pak. Boleh. Nah, alhamdulillah. Nah, pinter. Nanti di sininya dinamain ya. Pakai spidol aja, spidol yang hitam. Alhamdulillah kelompok 3 udah ya. Udah ya. Siapa lagi yang sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, alhamdulillah rapi ya. Kelompok 2 udah? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik, kalau sudah selesai masing-masing peserta didik mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai saya Alman Diana sebagai moderator. Saya Erlangga Pratama Putra sebagai penyaji. Saya Andika Irfansyah sebagai penyaji. Yang lagi hasil kotak suara yang sudah kami buat. Surat suara yang sah dan tidak sah. Yang tidak sah karena ada dua. Wow. Suara yang pasangan calon untuk menjadi dua pasangan atau lebih untuk menjadi berhasil ini salah satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok kedua dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang suara-suara yang sah ataupun tidak, serta kotak suaranya. Akan dijelaskan oleh Imam dan Dimas. Jadi di sini tuh ada surat suara yang sah. Gimana sih contohnya? Jadi kalau surat suara sah itu enggak, yang dicoblosnya itu cuma satu, terus tidak ada coret-coretan. Seperti ini cerita contohnya. Kemudian biasanya kalau dalam ketentuan pemilu, surat suara yang tidak sah itu
coblosannya itu mengarah kepada badan pemilunya, badan paslonnya sendiri. Misalkan di coblosnya itu di bagian kepala, nah itu biasanya tidak sah atau di luar kotak suara. Terima kasih. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kotak suara. Ini kotak suara itu biasanya terdapat jumlah kotak suara itu biasanya disesuaikan dengan jumlah pemerintahan apa yang dipilih. Misalnya seperti presiden dan DPR berarti ada 2 dan lain sebagainya. Kotak suara ini berfungsi untuk menampung surat-surat yang sudah dipilih oleh para pemilih. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk masing-masing perwakilan kelompok, silahkan untuk membawa hasil karyanya di depan kelas ya. Untuk kelompok 1, perwakilan kelompoknya, pembuatan kotak suara sama surat sah dan surat tidak sahnya dikedepankan. Kelompok kedua dibawa ke depan, kotak suara dan surat sah dan tidak sahnya dibawa ke depan. Kelompok ketiga, silakan maju ke depan. Kotak suara dan surat suara sah dan tidak sahnya di depan. Di sini ya, berjajar di depan. Kelompok keempat, yuk. Kotak suara sama surat suara sah dan tidak sahnya ke depan. Ya, dipersilahkan. Yuk, silakan untuk masing-masing perwakilan kelompok dipersilahkan maju ke depan. Baik, inilah hasil karya di dalam praktek suara demokrasi. Di dalam pembuatan kotak suara, ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, ini dari kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Baik, Bapak akan mengajak speaking terlebih dahulu, boleh? Boleh, sok berdiri semuanya. Tepuk semangat. 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 Ulangi satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Bapak akan mengevaluasi dari hasil pembelajaran proyek P5 ataupun proyek penguatan Pancasila di P5 di kelas 10 di pagi hari ini, yaitu yang berkenaan dengan suara demokrasi. Poin penting apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran dari suara demokrasi? Ya, yaitu tentang pentingnya sikap kejujuran ya. Jadi yang sangat penting sekali di dalam suara demokrasi, kita bisa belajar tentang sikap kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam penerapan, di dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, di dalam penerapan sikap demokrasi. Ya, alhamdulillah. Ya, baik, Bapak akhiri di dalam pembelajaran di pagi hari ini dengan membacakan doa penutup belajar bersama-sama. Subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya.